Betul Bu? Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau bulan Ramadan ada yang razia nutup rumah makan. Karena mereka juga cari rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak istrinya. Yang beli siapa? Mereka yang sakit, mereka yang menstruasi, mereka orang tua. Karena orang tua yang sudah tidak ada harapan sembuh, sakitnya boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu menyusui. Jadi kalau ada orang jualan, gak usah direcokin, biarkan saja. Saya sering bilang, kalau kita marah gara-gara restoran buka di siang hari, harusnya malu sama orang miskin. Orang miskin tiap hari lewat depan restoran, mereka nggak kuat beli, mereka nggak pernah marah. Betul? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi lagi yang lebih khusyuk, salawat nariyah bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati Sallu ala Nabi Muhammad. Beli semangka di pasar Minggu.
Ada gajah minumnya susu. Hai orang Sukaraya, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli roti dapatnya jamur. Hei, ada Kang Dedi calon gubernur. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Saya tadi tahu kenapa yang pakai peci itu nangis. Bukan karena terharu. Kok aku nggak dikasih duit? Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Sehingga semua yang hadir malam hari ini yang datang niatnya silaturahmi, Allah akan memberikan yang pertama, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dikabulkan hajatnya, diselesaikan semua masalahnya. Maka semua yang hadir saya doakan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, dan yang suka ngeslot segera dimatikan. Berjumpa dengan saya AKBP. Apa itu AKBP? Aku kiainya Bapak Prabowo. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Siapapun yang baik, apapun agamanya, pasti dicintai oleh Allah. Suami yang baik dicintai oleh Allah. Istri yang baik juga dicintai oleh Allah. Jangan sampai jadi suami yang jahat. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ini kan dari tadi ibu-ibu kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Ya. Saya dari tadi lihat itu alis apa parit sawah. Nah, maka puasa ini tujuannya adalah untuk membuat kita semuanya pribadi yang baik. Orang yang berhasil dengan puasanya, maka dia akan menjadi orang yang baik. Makanya puasa as-saum. Wah, ini tadi preman yang nangis ya. Pinter dia. Temannya dikasih duit, dia nangis, dipikir terharu. Ternyata minta bagian. Dasar pendukungnya Anies. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku tahu kamu lihat Kang Dedi wajahnya tukang sawer. Kang Dedi lihat kamu wajahnya kayak kotak infak. Jadi puasa itu dalam bahasa Arabnya namanya as-saum atau as-siyam. Makanya ibu-ibu kalau ditawari makan, ayo ibu makan, sorry saya baru siam atau saum. As-siyam atau saum itu udah Kang, aman. Ya, asisten. Iya. Di gambarnya di dalam HP banyak cewek cantik kan? Siapa tahu ada yang nyangkut. Siapa tahu ada yang nyangkut. Kasihan DPR suara terbanyak tapi jomblo. Ya. Kita doakan Kang Dedi, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah. Makanya berangkat dari cerita Kang Dedi, cowok-cowok coba dengerin. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Insya Allah Kang Dedi segera menikah, amin. Dengan janda anak 15. As-saum atau as-siyam itu maknanya apa Bapak Ibu? Al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan diri.
Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik kalau semua orang yang ada di dalamnya mampu untuk menahan diri. Contoh, yang menang mampu menahan diri untuk tidak sombong. Yang kalah mampu menahan diri untuk menerima kekalahannya. Tapi di Indonesia ini aneh, yang menang gak sombong, yang kalah malah kemblindi. Saya dipanggil Pak Prabowo hari dimana Pak Prabowo quick count menang. Saya bilang sudahlah, disyukuri biasa-biasa saja. Makanya kalau ibu-ibu lihat televisi, saya berdoa, kalimat pertama yang saya baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Anda itu menang karena Allah. Besok Anda jadi presiden akan diawasi oleh Allah, betul? Dan besok akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Makanya menang jangan sombong. Pak Prabowo juga biasa-biasa saja. Tapi hari ini yang kalah malah kemelindi. Makanya kalau ada orang kalah kemelindi, cukup kamu jawab, sorry ye. Sorry ye. Saya tadi pagi di WA sama Kang Dedi, Gus, nanti sore ngabuburit ya. Jam berapa? Jam Ganjar plus Anies. Maksudnya jam berapa? Jam 16.24. 16.24 Ganjar plus Anies. Nanti malam sahurnya jam berapa? Jam 02.58. Ya. Ini bocah-bocah kecil nggak paham ini. Kamu dikasih duit baru paham. Mau duit dari Gus Miftah? Emangnya gue cowok apaan? Mau peci? Pecinya siapa? Ini anak kecil mau beli peci semua. Peci harganya berapa? 50.000. Ini orang berapa yang di sini? Banyak. Peci 50.000, 20 orang, berarti 1 juta cukup. Sudah, tak kasih 2 juta untuk beli peci semuanya. Tapi kamu enggak, Jia. Sudah sini, anak-anak sini tak beliin peci semua. Tak beliin peci semua. Nanti yang beliin ketua panitianya. Kamu duduk, yang pegang satu. Ini aja. Tak kasih $200. Duduk semua untuk beli pecimu. Ketuanya siapa? Ketua premannya di sini. Ketua premannya siapa? Ini nih, yang cocok ini nih. Oh, mana? Oh, kamu ketua premannya sini. Ini kelihatan. Ini, ya Allah. Pasti sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya. Kamu jangan gemuk-gemuk. Perutnya jangan gede-gede. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kamu mewakili teman-temanmu nanti beli peci ya. 50. Wow, satu gini. 2 ini berarti jumlahnya 3 juta lebih. Nanti temanmu semuanya ditraktir beli peci. Tapi syaratnya kamu harus hafal Pancasila. Kalau enggak tak lempar ke sana kamu. Ayo, Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia yang Manusia siapa? Pelan-pelan. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. 1. Ulangi yang tegas. Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan kewakilan. Permusawaratan. Dalam permusawaratan. Dalam permusawaratan perwakilan. Dalam kemusyawaratan dan Kok petakilan barang gitu. Ulangi pelan-pelan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, terus kebijaksanaan dalam kewakilan.
Namamu siapa? Muhammad Fatan Al-Lajar. Namanya keren. Wajahmu tidak seindah namamu. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi bentuk dan implementasi dari keadilan, kamu tak kasih uang harus amanah. Nanti semua temenmu dibelikan peci. Ya. Nanti temen ditanya, kamu mau beliin peci apa beliin kain kafan gitu ya. Kamu kelas berapa? Abri. Wah, Abri. TNI. Kalau mau jadi TNI, giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah ngelamar jadi TNI ditolak gara-gara giginya jelek. Saya tanya, kenapa santri saya gak diterima jadi TNI? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Emangnya kenapa? Ya syaratnya giginya harus bagus. Akhirnya saya bilang, kamu TNI, kamu harus paham. Besok tentara itu pekerjaannya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Saya bilang, dari gigi kamu. Kamu jelek, ini. Yaudah, pinter ngaji, besok jadi TNI. Amin. Ya, dibagi sama teman-teman, semuanya beliin peci ya. Kamu tanggung jawab. Kalau nggak dihisap di akhirat kamu. Ini 3.100.000. Ya, nanti semuanya teman-teman ditraktir ya. Takutnya nggak laku. Takutnya nggak laku. Yaudah, ganti rupiah, candeso. Ya, ini 2 juta. Ini tangan kanan. Kan tadi 3 juta. Ini 2 juta ya. Tak tambahin 1 juta, 3 juta. Dikasih dolar nggak mau, nggak laku, kurang ajar banget deh orang. Nggak kenal uang itu. Ini 1 juta, berarti 3 juta lebih dikit nih ya. Nah, beli peci. Teman-teman dikasih semua ya. Semuanya ya. Peci bukan kain kafan. Iya. Ya. Salam dulu bagus. Salim. Salam bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Udah. Salam bagus sudah. Salam. Udah. Salam bagus sudah. Wes. Nah, lihat isi sarungnya kayak apa. Makasih ya. Nanti beli peci. Beli peci. Untuk lebaran. Beli peci. Nanti besok beli peci. Jangan dibagiin duitnya, beli peci. Duduk. Dah. Nanti sama ibunya beliin peci. Dah, besok beli peci. Duduk, beli peci. Siapa beli petasan wae? Jangan beli petasan. Ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya, dengerin ya. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa picek matanya ya. Udah duduk. Kan tadi minta peci dan tadi beliin semua ya. Nah, tapi hati-hati, uang itu kalau udah masuk mak-mak biasanya susah untuk kembali ya. Besok kalau kamu lebaran dapat duit, diminta emakmu jangan dikasih. Karena emakmu itu kalkulator isinya cuma 2, perkalian dan tambah-tambahan. Enggak ada pengurangan apalagi pembagian. Ciri-cirinya mama yang jilbabnya hitam. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nah, puasa itu as-saum, as-siyam itu maknanya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kita biasa gampang menahan diri dari membatalkan puasa. Tapi kalau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa biasanya susah. Terutama dari mana, Bu? Dari mulut. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau, supaya banyak diamnya. Betul, Bu? Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau bulan Ramadan ada yang razia nutup rumah makan. Karena mereka juga cari rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak istrinya.
Yang beli siapa? Mereka yang sakit, mereka yang menstruasi, mereka orang tua. Karena orang tua yang sudah tidak ada harapan sembuh, sakitnya boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu menyusui. Jadi kalau ada orang jualan, gak usah direcokin, biarkan saja. Saya sering bilang, kalau kita marah gara-gara restoran buka di siang hari, harusnya malu sama orang miskin. Orang miskin tiap hari lewat depan restoran, mereka gak kuat beli, mereka gak pernah marah. Betul? Kenapa kita marah dengan restoran yang buka? Rezekinya masing-masing. Biarkan saja. Itulah alasan kenapa mulut itu bau, supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi mulutnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya besok para suami, kalau istrimu minta emas, kamu diam. Setuju? Diam. Ibu juga harus ingat, waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Kalau ngundang Kang Dedi ke Bekasi nggak datang karena nggak punya waktu, berarti Kang Dedi nggak punya uang. Lah Indonesia itu hari ini butuh ngempet, butuh imsak, butuh menahan diri. Ini kenapa nangis? Jelo duit matamu kuy. Oh, ada yang main petasan. Dikasih tahu jangan main petasan. Jadi menyalakan petasan itu hukumnya sama dengan mencelupkan tinta pemilu di mata ulama. Itu juga hukumnya haram. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Picek matanya. Sini banyak orang Jawa, po. Banyak orang Jawa, Bu. Wah, oh, pantesan jangan ngomong Sunda nggak paham, Kang. Jawa ternyata, Kang. Jawanya mana kamu? Oh, Jawa Tengahnya mana? Kamu mana Jawa Tengahnya? Hah? Purwodadi. Kamu mana? Jogja. Pantas baunya kayak gudeg. Yang dibutuhkan bangsa ini hari ini ngempet, menahan diri. Sudahlah, saya kemarin bilang Ramadan ini kita sudah tidak lagi bahas pilpres. Jangan memprovokasi yang lain dengan mengatakan pemilu curang. Wong sudah terjadi, sudah ada pemenangnya, semuanya sudah ada kodok dan kodarnya, betul? Sehingga besok kita sawalan semuanya sungkeman nasik. Sudah tidak lagi ada 01, 02, 03, tapi adanya persatuan Indo. Persatuan Indo. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sudah capek, Bu. Sekian lama ngomongin itu mulu. Kalau nggak percaya dengan hasil pemilu gampang. Di Indonesia itu ada berapa TPS, Kang Dedi? Ada berapa TPS di Indonesia? 850.000. Kalau nggak percaya dengan hasilnya, silakan C1-nya dikumpulin sendiri, hitungan dewe. Mau diar ya. Kumpul no dewe, hitungan dewe. Pengen pemilu ulang, coblosan dewe. Saya kemarin ditanya, kalau nyoblos harus ke TPS, Gus? Harus. Emangnya beda-beda? Apa bedanya di kamar sama di TPS? Bedanya satu. Kalau di TPS bisa milih, bisa nyoblos. Nyoblosnya bisa milih. Kalau di kamar bisa nyoblos, gak bisa milih. Apalagi Kang Dedi, ndak ayak yang dicoblos. Petasan lagi. Mana lagi? Razia terus. Lama-lama Kang Dedi di Satpol PP. Restoran buka di siang hari, harusnya malu sama orang miskin. Orang miskin tiap hari lewat depan restoran, mereka nggak kuat beli, mereka nggak pernah marah. Betul? Kenapa kita marah dengan restoran yang buka? Rezekinya masing-masing. Biarkan saja. Itulah alasan kenapa mulut itu bau, supaya banyak diamnya.
Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi mulutnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya besok para suami, kalau istrimu minta emas, kamu diam. Setuju? Diam. Ibu juga harus ingat, waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Kalau ngundang Kang Dedi ke Bekasi nggak datang karena nggak punya waktu, berarti Kang Dedi nggak punya uang. Lah Indonesia itu hari ini butuh ngempet, butuh imsak, butuh menahan diri. Ini kenapa nangis? Jelo duit matamu kuy. Oh ada yang main petasan. Dikasih tahu jangan main petasan. Jadi menyalakan petasan itu hukumnya sama dengan mencelupkan tinta pemilu di mata ulama. Itu juga hukumnya haram. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Picek matanya. Sini banyak orang Jawa, po. Banyak orang Jawa, Bu. Wah, oh, pantesan jangan ngomong Sunda nggak paham, Kang. Jawa ternyata, Kang. Jawanya mana kamu? Oh, Jawa Tengahnya mana? Kamu mana Jawa Tengahnya? Hah? Purwodadi. Kamu mana? Jogja. Pantes baunya kayak gudeg. Yang dibutuhkan bangsa ini hari ini ngempet, menahan diri. Sudahlah, saya kemarin bilang Ramadan ini kita sudah tidak lagi bahas pilpres. Jangan memprovokasi yang lain dengan mengatakan pemilu curang. Wong sudah terjadi, sudah ada pemenangnya, semuanya sudah ada kodok dan kodarnya, betul? Sehingga besok kita sawalan semuanya sungkeman nasik. Sudah tidak lagi ada 01, 02, 03, tapi adanya persatuan Indo. Persatuan Indo. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sudah capek, Bu. Sekian lama ngomongin itu mulu. Kalau nggak percaya dengan hasil pemilu gampang. Di Indonesia itu ada berapa TPS, Kang Dedi? Ada berapa TPS di Indonesia? 850.000. Kalau nggak percaya dengan hasilnya, silakan C1-nya dikumpulin sendiri, hitungan dewe. Mau diar ya. Kumpul no dewe, hitungan dewe. Pengen pemilu ulang, coblosan dewe. Saya kemarin ditanya, kalau nyoblos harus ke TPS, Gus? Harus. Emangnya beda-beda? Apa bedanya di kamar sama di TPS? Bedanya satu. Kalau di TPS bisa milih, bisa nyoblos. Nyoblosnya bisa milih. Kalau di kamar bisa nyoblos, gak bisa milih. Apalagi Kang Dedi, entah ayak yang dicoblos. Petasan lagi. Mana lagi? Razia terus. Lama-lama Kang Dedi di Satpol PP. Yaudah yuk Mbak, kita selawatan yuk. Selawatan Joko Tingkir yuk. Joko Tingkir, nanti syairnya syair kebangsaan. Ini gitarisnya ngerokok terus ini ya. Ya, tenang. Rokok terus. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah,
bareng-bareng salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu barik alaihi. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Kang Dedi gajah dan rajin ngaji, oke janda yang jalo dirabi, oke janda sing jalo dirabi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlantek, raine glowing. Makanya cewek itu begitu, rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Aku zizi. Patasan lagi. Nanti lama-lama Kang Dedi uangnya balik modal jualan petasan. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek, sing disayang matane, sing disayang matane. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kok sudah jam 2 ya?
Hanya dari pemilu kemarin jam saya isinya 2 semua. Bisa. Ya, sebentar lagi. Iki kok mercon kabeh kita jeblokin dasmu lho iki. Kang, masa merconnya banyak banget ini loh. Ya Allah. Hati-hati loh. Sini. Oh, ada lagi ya? Ada ya? Kamu punya mercon? Oh, enggak ada. Kalau dia nggak punya petasan, punyanya pemicunya doang. Nah, saya minta satu ya Bu. Ngempet itu dalam bahasa Arabnya apa? Asyadul jihadu jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu. Lah puasa ini kita itu diajarkan oleh Allah bukan untuk mematikan hawa nafsu, tapi untuk mengelola hawa nafsu. Persoalannya sederhana Mas. Kenapa setiap kalimat nafsu itu banyaknya diawali dengan hawa? Karena yang paling bisa membuat nafsu itu adalah hawa. Yang suka bikin emosi, hawa. Yang suka bikin marah-marah, hawa. Yang suka nyimpen duit, hawa. Yang suaminya suruh pergi nyari duit, hawa. Lama-lama suami kalah sama duit. Bu, saya itu tahu Bu perempuan. Saya ngomong serius ya Bu ya. Makanya kenapa Kang Deddy itu mau nikah lagi hati-hati. Udah. Kita jeblokin dasmu lagi kok. Malah gue kunci Inggris bar. Sumpah. Ini pengajian paling horor ini. Lah, bocah gini iki gak bakul anake bakule mercon nih. Bu. Pantesan Jabotabek tawuran geng motor keras. Ini penyebabnya ternyata. Nah, duduk. Kemarin di Malang gara-gara petasan, satu keluarga mati. Terpisah, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Ya Allah itu. Kamu hati-hati loh. Kipli dengerin. Kipli. Aku tahu Bu, kenapa Kang Deddy itu mau menikah lagi hati-hati. Karena Kang Deddy paham betul filosofi perempuan. Perempuan itu mampu menahan rasa cintanya, menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi tidak mampu menyembunyikan kecemburuannya walaupun cuma sesaat. Itu perempuan. Makanya asal kata perempuan sama cermin dalam bahasa Arabnya itu hampir sama. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa perempuan seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah nggak akan mungkin utuh kembali. Makanya perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Kang Deddy paham nggak? Saya itu ngamati Kang. Ternyata film-film di Indonesia itu aneh. Semua film horor itu bintang filmnya mesti cewek. Susana cewek, Mak Lampir cewek, Sundel Bolong cewek, Suster Ngesot cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Pocong cewek. Apa? Gila anak itu yul ngerti kabeh gila. Pertanyaan saya sederhana, kenapa semua film horor tuh bintang filmnya cewek? Karena makhluk yang paling menakutkan dan horor adalah cewek. Tapi sebaliknya, kalau film yang lucu-lucu komedi bintang filmnya mesti cowok. Ayo,
Ipin Upin cowok, tuyul cewek. Cowok. Siapa lagi? Dono Kasino Indro cowok. Sopo Jarwo cowok. Mr. Bean cowok. Kenapa semua film yang lucu bintang filmnya cowok? Karena makhluk yang lucu dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa bukan betina? Jangan kok betina. Betina kok untuk korban. Jangankan untuk korban, mengalah saja nggak pernah mau. Ciri-cirinya jilbabnya hijau. Nah, kalau kita ngomong yang lebih sekup kecil, rumah tangga itu kenapa bisa utuh? Karena suami maupun istrinya bisa ngempet, bisa menahan diri. Kalau marah, jangan kemudian ditulis di status WA. Sekarang penyakitnya kita itu satu, Bu. Kalau lagi marah, nggak suka sama pasangan, curhatnya ke status WA. Dia lupa di kontak HP-nya tidak hanya suaminya, tapi ada 100 kontak WA. Akhirnya masalah keluargamu dibaca sama satu kontak HP-mu. Dumai. Dumai. Apa? Dunia maya. Dumai. Dunia maya. Sorry. Kalau ibu-ibu kayak gini itu sukanya mainannya Facebook. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun. Jam 11 malam nulis status, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Imam tahajud. Langsung saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Suaminya nggak pulang, nulis status, sana nggak usah pulang sekalian. Anak Bekasi komentar, siapa Bu yang nggak pulang? Suaminya ya, cie. Di komen lagi, mau nggak tak temenin, cie. Cowok itu kan codot. Ciri-cirinya rambutnya gondrong. Kamu, bukan aku. Anak muda juga begitu. Kenapa dia tidak bisa sukses? Karena nggak bisa ngempet. Menahan diri. Tak santet loh kamu. Gak bisa menahan diri. Maunya apa? Maunya masa mudanya ini foya-foya. Tuanya maunya kaya, matinya masuk surga, tapi gak pernah kerja. Tiap hari pekerjaannya tidur, gak pernah usaha, gak mau bekerja. Begitu bangun, nulis status WA, akan indah pada waktunya. Bangun, obatnya diminum. Extra jus, Pak. Malah ekstra jos ini. Alah. Biasanya saya pengajian yang ngayal muslimat. Lah ini kipli-kipli. Sudah anak kecil ngerampok peci 3 juta. Menahan diri. Kenapa Kang Dedi hari ini bisa sukses? Kita doakan mudah-mudahan jadi gubernur Jawa Barat. Amin. Saya janji sama Kang Dedi, kalau Kang Dedi jadi gubernur Jawa Barat, saya beli rumah di Jawa Barat. Berikut isinya. Sorry ya. Apa tuh? Karena aku suka nikah matamu nikah gitu loh. Perabot, Cok. Kok malah nikah gitu. Nanti kalau istriku lihat bagaimana? Keplek. Sorry ya, Gus Miftah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri, mate Pak. Sehebat-hebatnya suami dibentak sama istrinya, goblok dadak. Makanya Kang Dedi pinter, mendingan gak punya istri. Jadi gak ada yang getak. Aman gak aman. Coba latihan menahan diri.
Kang Deddy bisa hebat karena mudanya menahan diri untuk tidak berfoya-foya. Saya dulu ketika kuliah mampu menahan diri, yang lain pacaran, saya nggak pacaran. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau, tapi karena memang nggak laku. Tapi hari ini saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Wow. Kok aku nggak sama Gus Miftah ya? Telat. Makanya kalau kamu dibilang jomblo, kamu bilang, kamu jomblo, sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Sorry Makanya kemarin Pak Prabowo dikritik, calon presiden gak punya istri. Justru selamat, karena hari ini banyak pejabat justru rusak gara-gara istri. Besok Pak Prabowo gak ada yang ngatur. Ayo Kang Deddy besok kalau jadi gubernur mesti cari istri lagi. Belum tentu. Udah DM saya kok. Ada nggak yang bening? Cie. Saya bacanya jawab, jangan Kang yang Deddy. Aku juga mau. Ayo intinya menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan masa depan kita. Kalian yang hari ini merasa anaknya bakul kerupuk, anaknya tukang sayur, kamu santai. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Makanya jalani hidup ini dengan ikhlas. Kita itu belajar keikhlasan dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo dihina tapi mampu menahan diri untuk tidak membalas hinaan itu, betul? Bahkan beliau dihina oleh siapapun, bahkan oleh orang yang pernah ditolongnya, tapi Pak Prabowo nggak membalasnya. Dan hari ini Allah membalas kebaikan Pak Prabowo dengan menjadikannya Presiden Republik Indonesia. Makanya saya belajar dari Pak Prabowo, ikhlas itu seperti keset. Saya ulangi, ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Keset itu tulisannya apa? Welcome. Diinjak-injak tetap welcome. Itu yang tertawa pasti namanya Siti. Iya. Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Yeah. Kalau soto kacangnya banyak. Kalau Siti nah, semoga semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu menahan emosinya. Amin. Menahan hawa nafsunya, sehingga ada keindahan di dalam masa depan kita. Itulah alasan kenapa orang puasa itu mau bersabar. Orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bersabar? Seandainya dia minum es teh, makan kerupuk di kamar, keluar pura-pura puasa, pasti dia bisa. Tetapi kenapa tidak pernah dilakukan, Bu? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus dia bisa sabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa kita punya masalah harus bersabar? Karena yakin solusinya pasti datang. Maka yang perlu diingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Maka untuk itu, mari kita mengangkat kedua tangan mumpung ini Ramadan. Ingat, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Malam ini apapun masalahmu, minta sama Allah. Jangan pernah mengatakan, ya Allah saya punya masalah yang besar. Tapi katakan, wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Sehingga masalahnya apapun akan diselesaikan oleh Allah. Saya tadi kesini, sore saya ketemu dengan utusannya Pak Prabowo. Pak Prabowo minta hadiah. Mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehingga membawa bangsa ini kepada Indonesia yang maju, Indonesia emas. Untuk Pak Prabowo panjang umur sehat. Al-Fatihah. Doanya dibaca bareng saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udhu bika minka la usi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sekali lagi yang lebih khusyuk.